Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang banyak kepada kita. Karenanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum, di pertemuan yang telah lalu walhamdulillah kita sudah membahas tentang apa itu syariat dan urgensinya. Yang ternyata di dalam syariat itu ada rukun, ada pondasinya. Yang andai kata seorang muslim mengaku dirinya sebagai muslim tetapi tidak mengamalkan pondasinya atau tidak menerapkan pondasi atau rukun itu di dalam dirinya, maka dia tidak teranggap sebagai seorang muslim. Adapun pondasi atau rukunnya disebutkan di dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas sebelumnya secara global. Apa itu? Rukun Islam dan rukun iman. Hadirin a'azinallah wa iyyakum. Insyaallah akan kita bahas satu demi satu dari rukun Islam ataupun rukun iman. Yang pertama insyaallah yang akan kita bahas adalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa perkara? Ada 5, sepakat. Ya, mau organisasi apapun, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Wahdah Islamiyah, ya, mau Matla'ul Anwar, ya, selama mereka menisbatkan diri kepada Islam, maka sepakat rukun Islamnya 5. Ya, berbeda dengan Syiah barangkali. Ya, Syiah bukan Islam. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Dasarnya apa kok rukun Islam itu ada 5? Ya tentu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, syahadatu an la ilaha illallah. Bersahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ya Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rukun yang kedua, wa iqamus shalah, dan melaksanakan sholat. Yang ketiga, wa ita'uz zakah, dan menunaikan zakat, membayar zakat. Yang kelima, wa hajjul baiti, dan haji. Ini dalam teks hadis ini, yang biasanya kalau kita dengar rukun Islam itu ada 5, haji diakhirkan. Tetapi dalam keterangan yang datang dalam hadis ini, Pak, haji itu disebutkan di yang keempat. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Adapun yang kelima adalah wasaumu Ramadan. Puasa Ramadan. Yang insya Allah tinggal 90 hari lagi, Pak. Ya, puasa Ramadan ternyata tinggal 90 hari lagi. Nggak lama lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Amin. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh hikmah. Hadirin a'azzanallah wa iyyakum. Setelah kita tahu bahwasanya ternyata rukun Islam itu ada 5, maka menjadi kewajiban seorang muslim harus benar-benar mempelajari, memahami setiap rukun yang ada di dalam rukun Islam itu. Ya, baik dari mulai syahadat sampai haji, sampai puasa di bulan Ramadan. Baik. Adapun yang pertama, rukun yang pertama apa, Pak? 2 kalimat syahadat. Ini satu paket, Pak. Gak bisa dipisahkan.
Misalkan, Ustadz, saya memilih syahadatut tauhid saja. Karena saya cinta kepada Allah. Cukuplah saya mengikut Allah saja. Ngikut Al-Quran saja. Gak usah kita ngikut Nabi, repot, ribet. Misalkan ada orang yang ya memiliki keyakinan seperti itu. Ya, meskipun dia mengaku dia belajar Al-Quran setafsir-tafsirnya, tapi kalau nggak ikut Nabi, kalau tidak meyakini dan mengimani syahadat Rasul, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tidak teranggap sebagai seorang muslim. Demikian pula sebaliknya, Pak. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Dan adapun dua kalimat syahadat ini, Pak, ini pokok dari segala pokok atau rukun Islam itu sendiri, Pak. Ya, artinya apa? Kalau misalkan ada seorang muslim, dia tidak membenarkan, dia tidak meyakini dua kalimat syahadat, maka seluruh syariat meskipun ia lakukan percuma. Ya, misalkan dia sodakoh tiap hari 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya, puasa Daudnya iya, kemudian apalagi umrohnya tiap bulan, hajinya tiap tahun, ya, birrul walidainnya luar biasa, tetapi dia tidak membenarkan dua kalimat syahadat, maka seluruh amal solehnya itu tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kelak pada hari kiamat akan kami datangkan segala amalan yang telah diperbuat oleh siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Apa kata Allah di ayat yang sama? Faja'alnahu haba'an mansura. Maka kemudian akan kami jadikan amal tersebut, amalannya siapa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, bagaikan debu yang berterbangan. Kalau debu nemplok di dinding itu masih manfaat, Pak. Apa manfaatnya? Untuk tayamum. Tapi kalau terbang sudah, ya, kadang-kadang bikin kelilipan mata. Wah, iya tidak? Ya, hadirin azanallah wa iyyakum. Ini ungkapan dari Allah, ya, untuk menjelaskan bahwa ternyata amalan yang tidak dibangun dengan dua kalimat syahadat itu tidak bernilai sama sekali. Ya, batal istilah kata kita mah. Ya, juga diterangkan dalam Al-Qur'an. Ya, apa kata Allah? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau menyekutukan Allah dalam artian tidak mengikuti Allah dan Rasulnya, maka seluruh amalanmu terhapus, sia-sia. Wala takunanna minal khasirin. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Di mana? Di akhirat. Ustaz, saya ini ngefans sama Ronaldo. Ada yang ngefans sama Ronaldo, Pak, di sini, Pak? Hah? Ada nggak? Yang suka bola, mesti kalau nggak Ronaldo, Messi. Ya, kalau nggak Messi, Benzema. Senang Messi, Pak. Ya. Nah, misalkan ada yang ngefans Ronaldo. Ronaldo kan perhatiannya luar biasa, Pak, kepada Islam, Pak. Sampai dia itu pernah jual apa? Sepatu emasnya katanya. Sampai dijual untuk apa? Kaum muslimin di Palestina. Ya, belum lagi dengan uang tunainya dan lain sebagainya. Ronaldo, Pak. Ya, di saat kita mikir banyak, aduh ini mau bantu ke buat Palestina, atau jangan-jangan ada yang belum bantu aja. Ini Ronaldo sudah banyak yang dia berikan kepada siapa? Kepada, ya, Palestina. Ya, bahkan dari dulu perhatiannya besar terhadap kaum muslimin, seperti ketika tsunami, Pak. Tahun 2000 berapa tuh? 2009. Berapa? 2004 ya? 2004. Sampai Martunis dicangking ke Portugal. Ya. Martunis orang Aceh itu waktu masih kecil itu dicangking, dibawa di sana diasuh oleh Ronaldo. Saking perhatiannya luar biasa. Tapi bagaimana, Ustaz? Ronaldo ini belum muslim. Dia tidak meyakini kebenaran dua kalimat syahadat. Apakah lantas amalan yang sebanyak itu ditolak oleh Allah? Ya tentu, Pak. Ya, sayang sekali. Duh, gimana dong saya ngefans? Dakwahi, Pak. Di mana Ronaldo sekarang? Di Riyadh, Arab Saudi. Ya, bergabung dengan apa? Tim apa? An-Nasr, ya. Di sana ada jadi kaptennya tuh Ronaldo. Ya, kalau ke sana paling tidak kita keluar 25 juta untuk umroh. Mahal.
Ya sudah, doakan saja Pak. Ya, bisa jadi dari doa kita lah kemudian terbuka hati Ronaldo untuk menerima hidayah Islam. Bisa jadi Pak. Jangan remehkan doa. Ya, mungkin ya pastilah pasti. Jamaah semuanya, ya tidak terkecuali ibu-ibu atau mbak-mbak yang di sana kenal yang namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu, Pak, sebelum masuk Islam dikenal sadis, ganasnya luar biasa. Ya, kaum muslimin saat itu nggak berpikir, tidak mengharap sekecil apapun dari keislaman Umar. Kenapa? Karena saking sadisnya dia. Sahabatnya Abu Jahal nih, ya Umar ini. Bayangkan Umar itu punya perawakan besar, ini saya gede tapi lebih gede Umar, Pak. Umar, kalau orang-orang Mekah itu, Pak, kalau berburu paling mentok apa? Jerapah, bukan jerapah, apa ya? Apa biasa berburu orang itu, Pak? Nyari apa? Ya, hewan-hewan yang kecil-kecil begitu, kayak seukuran kijang, apa begitu ya? Dob begitu ya, kalau di Arab sana. Pokoknya kecil-kecil saja yang bisa dibawa, seukuran kambing begitu. Umar nggak tanggung-tanggung, Pak. Singa, Pak, di bawah. Saking kuatnya tuh Umar, bayangkan. Ya, satu dicangking tuh singa. Ya, luar biasa. Ini memang kuatnya luar biasa dan sadisnya luar biasa. Dia sudah biasa menyiksa kaum muslimin ya yang masuk Islam. Makanya kemudian ketika ya syariat atau perintah hijrah turun dari Mekah ke Habasyah, ya, maka kemudian Umar itu pernah mendapati sekelompok kaum muslimin ingin hijrah. Karena saat itu kaum muslimin ditindas di Mekah oleh orang-orang musyrikin Quraisy, tidak terkecuali Umar yang ikut menindas mereka. Tapi kemudian, ya, ketika menjelang keislaman Umar, Umar ini mulai hatinya mulai ya agak lunak sedikit sekali, Pak. Sedikit, bukan banyak, bukan. Tiba-tiba dia mendatangi sekelompok kaum muslimin, padahal mereka sudah sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Orang-orang kafir Quraisy kalau ada yang hijrah nggak terima. Sebab dianggapnya mereka yang hijrah meninggalkan Mekah mencoreng wajah mereka. Ya, sehingga apa? Dihalang-halangi untuk hijrah. Dilema kaum muslimin Pak saat itu, Pak. Ya, mau tetap tinggal di Mekah ya ditindas, hijrah nggak boleh begitu. Makanya kemudian mereka ya sembunyi-sembunyi. Itu pun dilihat oleh Umar. Didatangi oleh Umar. Dikira mau ditindas. Ternyata cuma ditanya, mau ngapain, mau kemana? Saya mau meninggalkan Mekah. Ini yang ditanya ini ya seorang perempuan kaum muslimin ya, namanya Ummu Abdillah. Mau kemana kalian? Mau ke Habasyah, mau hijrah? Ya sudah, semoga Allah menyertai kalian. Tapi jangan kepedean dulu. Oh, ternyata Umar apa ya? Islam ya? Enggak, Bah. Orang-orang musyrikin Quraisy itu memang percaya kalau Allah Tuhan mereka. Bahkan mereka pun percaya bahwasanya Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mengatur, Allah itu yang mematikan seluruh makhluk. Allah. Bukan Lata, bukan Uzza. Tetapi yang jadi masalah kenapa mereka tidak dianggap sebagai orang yang beriman? Karena mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Di samping mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah Lata, Uzza, Hubal, dan lain sebagainya. Dari sekian ratus berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Hadirin azanallah wa iyyakum. Cuman itu saja Umar. Nggak nempeleng, nggak apa, cuman nanyain dan doain. Namun mereka Pak, ya dikira mau dia apa, dibunuh sama Umar. Ya, seperginya Umar, suaminya Ummu Abdillah ini, ya bernama Amir, ya mendatangi istrinya. Ada apa? Ya, Umar tadi datang ngapain? Kata siapa? Namanya kata Ummu Abdillah. Semakna dengan apa yang dituliskan dalam kitab sejarah. Saya mengira bahwasanya Umar itu masuk Islam sudah. Karena saya ini baru merasakan betapa lembutnya Umar yang selama ini kasarnya bukan main. Lantas apa jawaban suaminya, Pak? Gak percaya. Ya, mana mungkin Umar masuk Islam? Ya, dia tidak akan masuk Islam kecuali keledainya masuk Islam duluan. Bayangkan, Pak. Ya, Umar punya keledai, bisa masuk Islam Umar, tapi keledai duluan yang masuk Islam. Saking apa? Saking gak percayanya. Ya, saking sadis yang Umar, Pak. Hadirin azanallah wa iyyakum. Tetapi
ya berkat doa dari Nabi, ini asbabnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sekali mengharapkan keislaman dua Umar. Jadi di kota Mekah ada dua Umar yang sangat disegani. Pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua adalah Umar atau Amir bin Hisham atau yang disebut atau masyhurnya adalah Abu Jahal. Ini sahabatan ini, sama-sama bengis, sama-sama sadis, sama-sama tokoh di Mekah. Ya, oleh karenanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, Allahumma izzal Islam bi ahadil umrain. Ya, bi ahadil umrain. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan salah satu Umar dengan salah satu kedua Umar ini. Ya. Jadi intinya Nabi meminta kepada Allah supaya satu saja di antara kedua orang ini Islam, masuk Islam. Ya, niscaya apa? Insya Allah Islam akan kuat. Saking apa? Saking bengisnya mereka. Jadi penghalang dakwanya Nabi. Ya, kaum muslimin sering ditindas. Hadirin azanallah wa iyyakum, apa yang terjadi? Dengan doa, bukan dengan dakwah, Pak. Ya, masuk Islam tuh Umar. Tetapi memang ada proses di sana. Ya, yang kemudian akhirnya Umar mengucapkan dua kalimat syahadat, ada proses. Nah, proses menuju mengucapkan dua kalimat syahadat ini berbagai kisah-kisah yang kurang otentik. Kalau dalam bahasa hadis dhaif itu banyak. Ya, di antara kisah yang masyhur, ya, tapi ini dhaif, ya. Ini dhaif tapi masyhur. Banyak diceritakan oleh orang-orang, ya, atau dai-dai tapi tidak menjelaskan tentang derajat hadisnya. Ya. Apa kisahnya? Jadi pernah suatu ketika Umar itu resah dengan siapa? Dengan Muhammad. Di mana dakwanya dianggap oleh Umar dan orang-orang musyrikin Quraisy, ya, telah berhasil memecah belah apa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Dipecah. Ya, ini anggapan siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Umar yang ganas, yang sadis ini sudah berazam ingin apa? Membunuh, menggorok, membacok ataupun apapun itu untuk membunuh Muhammad. Maka dia bawa pedangnya, Pak. Ya, Umar nih orangnya nggak takut sama siapapun, Pak. Ya, nggak peduli di sisi Muhammad nantinya ada siapa namanya? Ada Hamzah, ada Abu Bakar, ada siapapun, nggak peduli. Yang penting dia niatnya sudah kuat. Ingin siapa? Membunuh Muhammad. Ya, ketika dia pergi ke satu tempat yang biasa digunakan oleh Rasulullah untuk dakwah di sana, ya, namanya tempatnya itu Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam. Jadi kalau kita umrah atau haji, kalau sa'i, itu di atas Bukit Sofa itu, Pak. Ya, di atas sisinya itu ada rumah. Rumahnya siapa? Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumah itulah yang biasa digunakan oleh Nabi untuk berdakwah. Nah, Umar itu menuju Nabi. Pokoknya mau nyari Nabi untuk dibunuh. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ya, dihalangi oleh seorang sahabat yang telah masuk Islam. Ditanya, ya, wahai Umar, kamu mau kemana? Saya ingin membunuh Muhammad. Ngapain kamu ngurusin Muhammad? Urusin saja adikmu. Siapa? Fatimah. Jadi adiknya Umar, perempuannya sama dengan anak putrinya Nabi. Ya, sama dengan putrinya Nabi, Pak. Namanya sama-sama Fatimah. Ya, Umar punya adik namanya Fatimah. Urus saja adikmu Fatimah dan iparmu itu. Siapa namanya? Sa'id bin Zaid. Mereka berdua itu sudah mengikuti agamanya Muhammad, sudah masuk Islam. Urus saja dulu adik-adikmu itu. Maka Umar geram, Pak, nggak terima. Ya, akhirnya berbalik arah, ya, sebelumnya sudah niat untuk membunuh Muhammad, maka dia cari dulu tuh adiknya. Mendatangi rumahnya. Ketika sudah sampai, ya, di depan rumahnya, Umar mendengar bacaan Al-Qur'an. Jadi usut di dalam rumah itu sedang ngaji, Pak, belajar ngaji gitu ya. Dengan seorang sahabat muhajirin yang bernama Khabab. Bukan kebab, Pak. Ingat, Khabab, ya. Jangan salah cerita, nanti cerita ke anak pulang tadi ya papa ngaji di namanya kebab, aduh, ya.
Ini namanya khabab ya. Kalau kebab itu makanan Turki itu ya. Kebab Turki. Hadirin azanallah wa iyyakum. Ya, kemudian didobrak meja apa namanya? Pintunya rumahnya Fatimah ini. Didobrak, buru-buru Fatimah menyembunyikan Quran, mushaf. Ya, langsung tempeleng tuh adik iparnya yang bernama Said bin Zaid. Ya, si Fatimah ini menghalangi, ya, melerai, tapi ikut ditempeleng juga. Tapi setelah nempeleng adik-adiknya ini, Umar merasa bersalah dalam kisah ini. Duduk dia merenung, minta, mana ya tulisan yang sedang kalian pelajari dan kalian baca. Maksudnya apa? Quran. Tapi saat itu Pak, Qurannya itu bisa tidak seperti kita sekarang, ya. Apa namanya? Di buku 30 juz satu buku gitu ya. Enggak. Tapi masih tercecer di kulit-kulit hewan, di pelepah-pelepah kurma, di bebatuan. Ini luar biasa Pak sahabat Nabi, Pak. Mereka yang nulis ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, kemudian mereka tulis sembari mereka menghafal. Ini luar biasa. Nah, kemudian dikasihlah oleh siapa? Fatimah. Ketika membaca ternyata tersentuh Umar itu. Ya, tersentuh. Bahwa ternyata ajaran Al-Qur'an itu ya benar, nggak ada yang salah. Ya, ini benar-benar kebenaran dan keadilan. Akhirnya apa? Ya, minta tolong kepada guru ngajinya, Habab, tunjukkan kepadaku di mana Muhammad. Untuk apa? Masuk Islam. Yang tadinya niat apa? Untuk membunuh. Akhirnya apa? Datanglah mereka ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, sampai kepada Rasulullah. Di hadapan Rasulullah menyampaikan bahwasanya saya ini ingin masuk Islam. Akhirnya Umar membaca 2 kalimat syahadat. Ya, saat itu, Pak, dalam kondisi sahabat Nabi itu ketika masuk Islam, itu disuruh oleh Rasulullah nggak boleh terang-terangan masuk Islam. Maksudnya apa? Ketika sudah masuk Islam, ibadah pun harus sembunyi-sembunyi. Sebab apa? Kalau terang-terangan di Masjidil Haram bisa dibunuh. Ya, makanya ada yang sholatnya di mana? Di lereng-lereng bukit Mekah. Ya, sembunyi-sembunyi begitu ya, sholat jamaah tapi sembunyi-sembunyi. Gak ada yang berani terang-terangan kecuali Nabi. Tapi berbeda dengan Umar ini, Pak. Umar gak peduli. Bahkan ketika dia masuk Islam, apa yang dia tanyakan, apa yang dia cari? Tolong tunjukkan kepadaku seseorang di Mekah ini yang suka ngegosip. Kira-kira kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kira-kira Pak yang ditunjukin? Ya, kalau kita di Indonesia yang suka ngegosip, siapa Bu? Katanya ibu-ibu katanya, ya. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini tentu ya. Kalau ibu-ibu di sini insya Allah ibu-ibu yang salihah insya Allah ya. Nah, ternyata yang ditunjukkan itu, ini kalau ini kisah yang sahih Pak ya. Setelah kemudian Umar syahadat, dia kemudian minta carikan siapa orang yang suka ngegosip, bukan pengen ngegosip, bukan. Ya. Tetapi apa? Ketika Abdullah bin Umar, ini anaknya Umar namanya Abdullah Pak. Abdullah bin Umar. Ketika bapaknya sudah masuk Islam, nih heran Abdullah bin Umar. Bapak kenapa ya? Kurang lebih begitu. Kok nyari orang yang suka ngegosip? Mau apa? Akhirnya Abdullah bin Umar ngikut. Ya, kemana Umar pergi diikuti. Karena Umar sedang mencari orang yang suka ngegosip. Ditunjukkanlah bernama Jamil bin Ma'mar namanya. Jamil bin Ma'mar. Setelah datang ke sana, bertemu dengan Jamil bin Ma'mar, "Hei Jamil, ya, tolong sampaikan, beritakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy bahwa Umar telah ikut ajaran Nabi Muhammad." Bayangkan, Pak, di saat sahabat Nabi yang lain sembunyi-sembunyi, ini Umar malah nentang. Ya, tolong sampaikan kepada seluruh ya masyarakat Mekah, Umar telah mengikuti agama Muhammad. Ya, si Ma'mar tidak si Jamil bin Ma'mar ini nggak berkutik, Pak. Takut kepada Umar. Yang barangkali dulu ketika Umar sebelum masuk Islam, wah friend gitulah. Ya, apa namanya? Teman baik begitu. Ketika sudah apa namanya dia masuk Islam, takut, lari langsung. Lari. Kemana dia? Ke sudut ya, pintu salah satu pintu Masjidil Haram begitu ya. Untuk apa? Benar-benar dia ngegosip. Ya, mengumumkan bahwasanya Umar telah murtad. Umar telah murtad. Ini Jamil ini ya masih musyrik ya, orang musyrik saat itu.
Diumumkan, Umar telah murtad, Umar telah. Benar-benar dia ngaku. Didatangi lagi oleh Umar, Jamil, saya bukan murtad. Saya hanya telah masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan katakan saya murtad. Didengar oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang dulunya mereka takut sahabat Umar, ya, dulunya sahabatan dengan Umar, mereka marah, gak terima Umar masuk Islam. Dikoyoknya Umar, dipukulin. Sampai apa? Sampai kritis. Umar. Tapi nggak takut Umar. Terus, ya, apa namanya? Ibadahnya terang-terangan, begitu. Ya, sampai akhirnya, ya, kalau tidak salah di tahun 7 Hijriah atau 6 Hijriah, maka kemudian di saat itu ada syariat, ya, perintah untuk hijrah ke Madinah. Di saat kaum muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, Rasulullah hijrah ke Madinah, Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu sembunyi-sembunyi mereka Pak hijrah, Pak. Lagi-lagi, kenapa sembunyi-sembunyi? Karena dihalang-halangi oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Yang kalau seandainya diketahui bisa jadi dibunuh. Begitu, taruhannya nyawa. Kalau mereka diketahui hijrah ke Madinah, ya, berbeda dengan Umar, Pak. Umar mau hijrah ke Madinah, ditampakin. Tawaf dulu, ya, ke Ka'bah 7 kali, sholat dulu di sisi, ya, di belakang apa namanya makom Ibrahim. Setelah itu datengin tuh kumpulan orang-orang musyrikin Quraisy. Apa kata Umar? Ya, semakna dengan hadis tersebut. Siapa di antara kalian yang ingin istrinya menjadi janda? Siapa di antara kalian yang anaknya ingin menjadi yatim? Yuk, kita duel di belakang bukit. Bayangkan. Ini Umar segitu. Mentalnya segitu bajaknya itu, Pak. Ya. Nggak ada yang berani. Akhirnya apa? Tunggang langgang. Lah kalau bahasa kitanya, ya. Pergi ke Madinah nggak ada yang berani menghalangi Umar. Mungkin kata orang-orang musyrikin Quraisy, sudah pergi. Daripada bikin masalah di Mekah gitu, ya. Ya sudah pergi ke Madinah. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ingat, seorang Umar yang tidak diharapkan keislamannya karena saking sadisnya dia, tapi berhasil luluh mendapatkan hidayah dari Allah. Asbabnya apa? Doa. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi kalau misalkan kita ngefans sama Ronaldo gitu, ya, ngefans sama Messi atau siapapun itu, orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi, ya, orang yang kita apa namanya diharapkan keislamannya atau kebaikannya, atau misalkan orang ada keluarga kita, tetangga kita, ya, dia belum baik, doakan, Pak. Ya, entah berapa ratus juta orang, ya, yang kemudian berhasil menjadi lebih baik karena apa? Doa. Ya, hadirin azanallahu wa iyyakum. Ini dia. Jadi mau nggak mau, Pak, kita harus terima. Andai kata Ronaldo masuk apa namanya mati, kemudian dia masih di atas kekufuran, dia masuk neraka. Kecuali dia taubat sebelum matinya, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, baru masuk ke surga. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Adapun, ya, dalilnya adalah tentang mereka yang tidak mengucapkan atau membenarkan 2 kalimat syahadat, ya, akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat adalah disebutkan dalam Al-Quran, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Maka sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, ya, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Ya, dan di akhirat nanti tidak ada penolong baginya. Ya, wa malil zalimina min ansar. Dan bagi orang-orang zalim yang tidak membenarkan, tidak meyakini 2 kalimat syahadat, ya, tidak ada penolong di akhirat. Meskipun barangkali ketika di dunia bodyguardnya ratusan, ya, pembantunya puluhan misalkan, ya, tapi kalau nanti di akhirat nggak ada satu mereka pun dari bodyguardnya bisa menyelamatkan, Pak. Hadirin azanallahu wa iyyakum, oleh karenanya beruntung sekali. Ya, kita harus bersyukur sekali, Pak, kalau kemudian Allah masih memberikan nikmat hidayah ini kepada kita. Dan semoga kita istiqomah, tetap ada dalam hati kita hidayah ini sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah di surganya nanti. Amin. Hadirin azanallahu wa iyyakum. Adapun sebaliknya, ya, orang-orang yang membenarkan, menetapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka orang-orang tersebut masuk ke dalam surga.
Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihi nar. Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan baginya neraka. Berarti apa? Dimasukkan ke dalam surga. Ustaz, berarti enak ya. Orang yang membenarkan, yang bersaksi ya dua kalimat syahadat, dia akan masuk surga ya. Gak nyicipin neraka berarti. Oh, tergantung, Bah. Jangan kepedean dulu. Tergantung bagaimana? Ya, tergantung bagaimana dia menjadi seorang muslim. Kalau dia sudah membenarkan, dia mengucapkan dua kalimat syahadat misalkan, ya baik mu'alaf atau kita yang dari lahir sebagai muslim, kalau misalkan dia takwa ketika menjadi seorang muslim, maka dia tidak akan mencicipi neraka. Pasti masuk surga dengan tanpa mencicipi neraka. Tapi berbeda dengan orang yang fasik, senang dengan kemaksiatan kepada ya, senang maksiat ini maksiat itu, ya, dan dia tidak mau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka ancamannya sebelum masuk ke dalam surga, iya betul dia nanti masuk surga, tapi transit dulu, Pak, kemana? Ke neraka. Ya, transit dulu. Berapa lama, Ustaz? Ya bisa 1 hari, bisa 1 tahun, bisa 100 tahun, bisa semiliar tahun, tergantung bagaimana kemaksiatan sebanyak apa yang dia lakukan di dunia. Ya, berbeda dengan pelaku maksiat yang kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka jaminannya adalah diampuni dosa-dosanya dan dengan mudah dia masuk dalam surga tanpa mencicipi neraka. Ya, jadi beruntung orang yang taubat itu, Pak. Ya, untung banget, Pak. Meskipun barangkali dia pernah ya minum minuman keras, ya berkarat-karat gitu ya misalkan. Ya, judi menang terus gak pernah kalah misalkan. Ya, zina dengan banyak wanita misalkan. Ya, tapi kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka sebanyak apapun dosa yang pernah dia lakukan, Allah pasti akan mengampuninya, Pak. Apa kata ya Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Ya, yabna Adam, wahai anak Adam, ya lau balagat dzunubuka ananas sama. Kalau sekiranya dosamu itu setinggi langit, langit keberapa? Langit ke-7. Berarti menunjukkan sebanyak apapun dosa yang kamu lakukan. Tsumastagfartani. Kemudian engkau meminta ampun kepadaku, engkau taubat kepadaku, ghafartu laka wa la ubali. Maka aku akan mengampuni seluruh dosamu dan aku nggak peduli sebanyak apapun dosamu. Ini luar biasa, Pak. Ya, jadi mumpung masih hidup, Pak. Jangan nunggu besok, nantilah tobatnya nanti kalau sudah nikah nih yang jomblo nih. Ada berapa yang jomblo di sini? Kadang-kadang ada yang seperti itu, nikmatin masa muda. Ya, nanti kita tobatnya kalau sudah nikah, kalau sudah punya anak, malu sama anak. Ternyata ya maut lebih mendahulunya daripada angan-angannya yang panjang. Ya, makanya hati-hati. Ya, menunda taubat itu, Pak, itu dosa besar. Ya, jangan dikira menunda taubat itu nggak dosa, dosa besar. Sebab apa? Segera dalam bertobat itu kewajiban yang harus segera ditunaikan. Jadi menundanya dosa besar. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ya, alhamdulillah ya kita semua ya sudah membahas ya bab apa? Taubat ya. Syarat taubat ada berapa, Pak? Ada berapa? Ada 3 atau 4? Ada yang masih ingat? Syarat taubat itu ada berapa? 3 atau 4? Sedikit murojaah nih. Kemarin bahas dengan siapa? Ustaz Dwi atau Ustaz Dwi ya? Ada 3 atau 4, Pak? Ayo ini. Tiga. Ya. Bisa 3, bisa 4, Pak. 3 kalau dosa yang dilakukan kaitannya dengan Allah. Ya. Ditambah 1 syarat menjadi 4 kalau kaitan dosanya dengan manusia. Begitu ya.
Nah itu dia. Berarti bisa 3, bisa 4. Meskipun memang ada tambahan syarat lagi. Apa itu? Harus taubat itu dilakukan waktu yang tepat. Loh, emang ada waktu yang tidak tepat? Ada apa? Kapan itu? Ada 2. Yang pertama, ketika malaikat maut sudah ada di sisi kita. Siap-siap untuk mencabut nyawa kita. Kalau malaikat maut sudah ada di sisi kita, kita bercucuran air mata sebanyak apapun, semenyesal apapun, dosa kita dia tidak akan diampuni. Ya, begitu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Laisatit taubat, ya, taubat itu laisatit taubatul lilladzina ya'maluna sayyi'at. Idza hadar ahadahumul maut qala ini tubtul an. Taubat itu tidaklah diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, ya. Sedangkan ketika maut datang kepada mereka, qala ini tubtul an. Mereka baru berkata, aku taubat. Jadi tidak dapat. Kapan taubat diterima? Sekarang sudah. Ya, buruan. Artinya kalau kita kemudian baru sadar, astagfirullah, iya ya. Sekarang ini, jangan nunggu kapan mau isya. Ya, harus sekarang. Kita nggak tahu Pak, 5 menit kemudian hidup atau tidak, ya tidak. Kalau kita lihat di YouTube, ada tuh lagi Allahu Akbar, tiba-tiba ngejeledak, mati. Ada yang lagi ceramah khotib, innal hamdalillah, ngejeledak mati. Ada yang lagi naik motor, nggak tahu lagi mikirin apa. Mungkin mikirin 10 tahun kemudian, ya dia bermimpi dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, kecelakaan, mati. Jadi jangan tunggu taubat nanti. Sekarang sudah. Sesali. Sambil dengerin kajian. Gitu ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Kemudian satu waktunya lagi apa? Adalah ketika matahari terbit dari arah barat. Coba kita perhatikan belum nih matahari selama ini beberapa hari belakang terbitnya dari mana? Jangan kita asal kerja berangkat, oh mendung ya, berangkat gitu kan. Lihat, pastikan matahari terbit dari arah timur. Dan selama kita masih melihat matahari dari arah timur, segera taubat. Jangan tunggu terbitnya matahari dari arah barat. Oh, jangan-jangan sekarang sudah dari arah barat, Pak. Belum ya, masih dari timur ya. Biasanya BMKG mengumumkan matahari terbit dari arah barat. Waduh, sudah. Ya, taubatnya nggak diterima, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, la tanqati'ut taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Ya. Taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari arah baratnya. Ya. Ini dia. Makanya kemudian terus kita taubat dan taubat. Baik. Hadirin azanillah wa iyyakum, ini hal yang harus kita pahami bahwa kita memang menjadi seorang muslim dan pasti masuk surga. Ya, pasti masuk surga, Pak. Tapi ada yang langsung, ada yang transit dulu di neraka. Ya. Milih yang mana, Pak? Langsung, oh penasaran saya pengen. Penasaran saya pengen lihat neraka dulu. Wah, dikira neraka kayak lihat api unggun apa? Ya. Atau kayak orang lagi bakar bata tuh, kalau kita lihat di kampung-kampung, Mbak, ada bata itu produksi itu dibakar dulu tuh genteng. Enggak seperti itu. Neraka itu ganas sekali siksanya. Dan perlu tahu ini Mbak-mbak ya, Mbak ya, bahwa ternyata penghuni neraka yang paling jadi banyak penghuninya adalah wanita. Ya. Nangis, Mbak. Enggak apa-apa, nangis. Ya. Maksudnya sambil menyesali dosa-dosa, ya Allah, iya ya. Saya ini wanita harus segera ya tobat. Ya, kita juga sama, jangan mentang wah tenang, nggak bisa. Ya, banyak juga. Jadi lebih banyak penghuni neraka daripada surga, Pak. Ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini hal yang harus kita pahami, ya. Jadi kalau kita kemudian pengen ya tanpa transit dulu ke neraka, maka harus tidak ada pilihan lain kecuali harus jadi orang yang bertakwa. Ya. Lah, bagaimana caranya menjadi orang yang bertakwa? Caranya, Pak,
kita harus benar-benar memahami dua kalimat syahadat. Apa yang dipahami adalah rukunnya. Ternyata di dalam dua kalimat syahadat ada rukunnya ya. Bukan hanya sebatas di sholat. Iya Pak. Ya, kemudian syarat-syaratnya dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Ini mahal Pak. Ilmu seperti ini mahal. Ya, tidak diajarkan, jarang sekali yang mengajarkan hal ini. Ya, jarang sekali. Ya, bahkan ngeri ya di zaman sekarang banyak sekali majelis-majelis ilmu yang malah ngajarin itu nggak benar. Ya, ada yang ceritanya tentang seksual ngalor ngidul nggak jelas, ngelawak dan lain sebagainya. Ya, kita dapati seperti itu. Dan mohon maaf, artinya mohon maklum kalau kemudian loh, ini kok kajian di sini serius terus Pak, karena kita bukan nyari hiburan Pak. Ya, yang kita cari apa? Surga. Dengan apa? Ilmu agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang baik. Ya. Jadi, mohon maaf kalau saya atau pengisi-pengisi yang lain tidak bisa ngebanyol gitu ya. Kayak sebagian ustadz-ustadz yang ada begitu ya. Hadirin azanillah wa iyyakum. Nah, ini dia. Oleh karenanya insya Allah kita akan membahas tentang apa? Tadi makna dua kalimat syahadat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya, dan pembatal-pembatal dua kalimat syahadat. Emang ada pembatal-pembatalnya? Ada Pak. Jadi bukan perkara rukun sholat saja yang ada pembatalnya. Apa pembatalnya Pak kalau sholat Pak diantaranya? Kentut, tidur ketika sholat, gitu ya. Sudah batal gitu ya. Makan misalkan, ya begitu. Jadi ketika seorang muslim sudah mengucapkan dua kalimat syahadat membenarkan pun bisa batal ya keislamannya. Insya Allah akan kita pelajari. Baik, bisa berapa menit lagi? 9 menit untuk tanya jawab atau bagaimana? Mungkin tanya jawab saja ya, insya Allah. Baik, barangkali hadirin a'azzanillah wa iyyakum, ya, barangkali ada pertanyaan dari jamaah sekalian, kami persilahkan. Ya, jadi kalau kita saat ini sudah menjadi baik, Pak, jangan pernah merasa di atas zona nyaman. Harus terus ya kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi sampai kapannya tadi? Ya, sampai kita masuk surga. Ya, atau kalau misalkan kita merasa masih buruk, jangan putus harapan. Ya, hanya karena barangkali masih main judi slot misalkan. Misal, Pak. Saya yakin di sini nggak ada main judi. Ya, atau masih minum minuman keras misalkan. Dan saya yakin nggak ada yang minum minuman keras. Ini misal saja. Barangkali kita merasa banyak dosa, tentulah setiap kita pernah melakukan dosa. Tapi dengan itu jangan sampai kita putus asa. Mana mungkin Allah bisa mengampuni dosa saya. Pak, siapa kita dibanding dengan seorang ulama di masa tabi'ut tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Ya, kalau kita belajar kitab-kitab tazkiyatun nafas, ya, itu terbiasa dengan kalimat-kalimat hikmah dan kalimat-kalimat emas yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah. Ternyata, Pak, ya, meskipun pada akhirnya dia itu digolongkan sebagai generasi terbaik, ya, di umat ini, ternyata dia punya masa lalu yang kelam sekelam-kelamnya. Apa itu? Dia ini perampok, ya, dan tidak segan-segan untuk membunuh korbannya. Dan itu sering dia lakukan. Hadirin azanillah wa iyyakum. Hingga suatu ketika dia ingin merampok salah satu targetnya. Dia manjat ke dinding gitu, sudah siap-siap untuk merampok. Dia mendengar ternyata di dalam rumah itu penghuninya sedang membaca Al-Quran. Apa yang dibaca adalah surat Al-Hadid. Sampailah pada ayat yang ke-16.
Ya, apa isinya? Alam ya'ti lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Apa maknanya? Belumkah datang bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati-hati mereka untuk mengingat Allah dan tunduk kepada apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, diingatkan, belumkah saatnya mereka orang-orang yang beriman untuk tunduk, taubat, benar begitu. Maka kemudian ya Fudail bin Iyad itu ketika mendengarkan bukan sekedar mendengarkan, Pak, tapi sekaligus mentadaburi, direnungi, ya Allah, iya ya. Saya ini selama ini jadi penjahat. Jadi orang yang buruk sekali, suka merampok, membunuh. Kapan lagi saya? Ya, akhirnya apa? Dia jawab ya ayat itu dengan apa? Jawaban seperti ini. Inilah saatnya. Untuk apa? Taubat. Akhirnya apa? Dia pergi ke Mekah untuk apa? Belajar dan ibadah. Jadilah ulama besar. Bayangkan dari penjahat, nggak tanggung-tanggung bukan sekedar jadi orang yang benar, tapi jadi ulama besar. Hadirin azanillah wa iyyakum. Ini Pak, ya contohnya. Kita belum pernah membunuh. Paling mentok nyamuk. Ya, sama apa? Nyembelih dah. Nyembelih bukan membunuh, Pak, ya. Kalau kita pernah nyembelih ayam atau kambing itu bukan membunuh, nyembelih namanya itu ibadah, ya. Nah, hadirin azanillah wa iyyakum. Maka kalau kemudian kita tidak seburuk Fudail bin Iyad, harusnya kita bisa jauh lebih baik daripada Fudail bin Iyad, insya Allah. Baik, hadirin azanillah wa iyyakum. Terus, inilah tujuan kita belajar ilmu agama adalah apa? Mencapai derajat takwa. Ya, sehingga dengan ini mudah-mudahan kita bukan hanya bisa berkumpul di Masjid Al-Husna ini, di perusahaan ini, tetapi sekaligus insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa, ya, menatap wajah-wajah, saling menatap wajah-wajah kita, ya, di mana? Di surganya Allah. Ya, ini tujuan kita belajar. Ya, oleh karenanya Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Ini jaminan orang yang mau belajar duduk di majelis ilmu. Tapi majelis ilmu yang benar, bukan yang melawak-lawakan seperti itu. Itu bukan majelis ilmu namanya. Melawak-lawakannya saja sudah diharamkan, sampai terbahak-bahak itu diharamkan. Ya, begitu. Tidak boleh berlebihan dalam tertawa terbahak-bahak, bisa menggelapkan hati kita. Ketawa sekedarnya silahkan, wajar, kita manusia, ya tidak, ya. Tapi kalau sampai tertawa terbahak-bahak sering seperti itu, maka ya gelap hatinya, hindari. Ya, bahkan kita itu dianjurkan untuk sering menangis. Sebagaimana Nabi dalam hidupnya itu jauh lebih banyak menangis daripada ya senyumnya, tertawanya. Apa kata Nabi? Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Apa yang diketahui oleh Nabi? Neraka. Nabi pernah lihat neraka dengan dua matanya. Makanya Nabi banyak menangis. Padahal Nabi tahu bahwa dirinya ini mendapat jaminan untuk masuk ke dalam surga. Tapi beliau tetap menangis. Ya, ketika setelah melihat neraka. Kita punya jaminan apa? Kita nggak punya jaminan apa-apa. Kecuali kita hanya bisa ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin ya untuk istiqomah sampai malaikat maut datang kepada kita mencabut nyawa kita. Hadirin azanillah wa iyyakum, barangkali ini yang dapat kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Ya, jika tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.